Di Indonesia, oposisi tidak diakui secara resmi karena sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Namun, sebagai negara demokrasi, oposisi tetap hadir meski statusnya tidak diatur secara formal dalam konstitusi. Partai politik yang berada di luar pemerintahan secara otomatis dipersepsikan sebagai oposisi. Hanya saja perannya seringkali lemah dan tidak memiliki kedudukan yang jelas. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dimana negara-negara parlementer seperti Britania Raya atau Australia, pemerintahnya dibentuk oleh partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di parlemen. Sementara itu, partai-partai yang tidak ikut serta dalam pemerintahan disebut oposisi. Oposisi di negara parlementer diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem politik, walaupun bukan bagian dari kabinet. Mereka bahkan memiliki pemimpin oposisi dengan status dan fasilitas negara serta membentuk kabinet bayangan yang mencerminkan struktur pemerintahan. Peran mereka tentu saja sangatlah penting, yakni mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritik kebijakan, dan menawarkan alternatif kebijakan. Dengan demikian, oposisi di negara parlementer berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal ini tentu saja tidak dapat ditemukan di Indonesia karena seperti yang diketahui, salah satu ciri khas politik Indonesia pasca reformasi adalah fenomena koalisi gemuk. Bisa dibilang sejak era Presiden SBY hingga Jokowi, mayoritas partai politik lebih memilih untuk bergabung dengan pemerintahan daripada berada di luar sebagai oposisi. Motif utamanya bersifat pragmatis, mulai dari akses terhadap sumber daya negara, peluang mendapatkan jabatan di kabinet, hingga kepentingan elektoral jangka pendek. Akibatnya, jumlah partai oposisi di parlemen menjadi sangat terbatas, sehingga kontrol terhadap kekuasaan pun sangatlah minim dan juga lemah. Di sisi lain, partai-partai politik di Indonesia juga cenderung bersifat fleksibel dan oportunistik. Tidak jarang partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan koalisi dengan alasan demi kepentingan bangsa. Meski banyak yang menilai hal tersebut lebih terkait dengan kepentingan kekuasaan bukan untuk bangsa. Konsistensi ideologi juga sering kali kabur yang membuat publik sulit membedakan apakah kritik yang muncul sungguh untuk rakyat atau sekedar strategi politik. Kemudian dalam praktiknya, oposisi di DPR menghadapi berbagai keterbatasan. Yang pertama, akses terhadap alat kelengkapan dewan sangat terbatas karena didominasi oleh partai koalisi. Kedua, disiplin internal partai seringkali lemah sehingga suara oposisi mudah terpecah belah. Ketiga, secara matematis, jumlah oposisi hampir selalu kalah dari partai koalisi. Pada akhirnya, semua ini membuat posisi oposisi semakin sulit berperan efektif dalam sistem legislatif. Meski demikian, oposisi di Indonesia tidak sepenuhnya mati. Kehadiran oposisi non-parlemen yang berasal dari masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga gerakan mahasiswa seringkali justru menjadi kekuatan penekan yang lebih efektif dibandingkan partai politik. Contoh nyata adalah gelombang aksi tahun 2019 yang menolak revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa kontrol terhadap kekuasaan bisa datang dari luar institusi formal, bahkan mampu memaksa pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang dibuatnya. Di era modern, peran oposisi non-parlemen semakin kuat melalui media sosial. Mereka mampu membangun opini publik, mengkritisi kebijakan, dan mengumpulkan solidaritas lintas kelompok untuk menekan pemerintah. Walaupun seringkali dicap hanya bisa protes atau kurang memahami teknis kebijakan, oposisi semacam ini tetap sangat penting karena menjaga demokrasi tetap hidup di suatu negara. Jika oposisi di parlemen maupun di masyarakat sipil sama-sama melemah, maka demokrasi berisiko berubah menjadi sekedar prosedur sebatas formal saja tanpa substansi, yang dimana kekuasaan hanya berputar di lingkaran elit para penguasa saja. Dengan kata lain, oposisi baik itu di dalam maupun di luar parlemen adalah elemen vital bagi negara demokrasi. Tanpa oposisi yang kuat, rakyat akan kehilangan banyak sekali haknya dan pemerintah bisa bertindak semaunya tanpa harus mendengarkan suara rakyat.
Pada akhirnya, jika semua ini terjadi, maka suatu negara meskipun menganut demokrasi, penguasanya bisa berubah menjadi diktator.